Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload ada video jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang cara pergerakan sebenarnya masih bergerak tren, tapi ternyata pengendalinya sudah mulai take profit di harga atas. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi dan ternyata ada rencana untuk membagikan saham bonus. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Mfin yang ternyata meminta restu untuk bagi saham bonus 1:1. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini bahwa Mfin berencana untuk melakukan aksi korporasi dengan membagikan saham bonus senilai 117,5 miliar kepada para pemegang saham. Jadi langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian modal di store perusahaan sesuai dengan ketentuan dari OJK. Dan dalam aksi ini Mfin akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 untuk mendapatkan persetujuan atas usulan ini. Sementara pembagian saham bonus direncanakan berlangsung pada tanggal 14 November tahun 2024. Dan menariknya rasio pembagiannya itu diusulkan 1:1. Jadi setiap pemegang saham, satu lembar saham akan mendapatkan tambahan satu lembar saham bonus. Dan secara teknikal jika kita perhatikan hari Jumat kemarin, Mfin langsung naik lumayan tinggi. Sebelumnya sempat berada di bawah 2.800 pada perdagangan hari Kamis. Hari Jumat langsung gap up, naik lumayan tinggi, malah sempat naik di atas garis EMA 50-150 saat ini tepat di sekitar 3.060. Jadi pada perdagangan hari Jumat kemarin sempat menyentuh sekitar 3.240. Tapi bisa kita lihat setelah naik tinggi, Mfin pada penutupan kembali melemah dan berada di bawah garis EMA 50-150. Jadi ditutup di sekitar harga 2.990. Jadi saat ini masih berada di bawah resisten 3.000 dan resisten M50-150. Jadi cara pergerakan Mfin masih belum aman walaupun hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi dan ada sentimen akan membagikan saham bonus. Dan cara teknikal pun bisa kita perhatikan Mfin sebenarnya tidak terlalu liquid. Dan jika kita lihat broker summary untuk kenaikan 10% ini, jika kita lihat ini tidak ada akumulasi, malah terpantau di top 1 dan top 3 ini ada sedikit distribusi, asing juga terpantau masih distribusi dan bisa kita lihat volume transaksi sangat kecil sehingga ini tidak terlalu liquid. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan saham bonus untuk saham Mfin, minggu depan menurut saya wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan minimal Mfin bisa naik di atas 3.000. Apabila masih gagal naik di atas 3.000, cara pergerakan saya lihat Mfin masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 2.800. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara untuk menarik retail masuk karena ada sentimen pembagian saham bonus. Dan bisa kita lihat candle hari Jumat tidak oke. Shadow ke atas sangat panjang, masih berada di bawah garis EMA 50-150 dan ternyata ini masih ada distribusi. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan to take profit apabila Mfin ternyata minggu depan gagal naik kembali di atas 3.000. Atau bisa jadikan 2.800 untuk trade stop apabila memang teman-teman dapatnya sekitar 2.700 ke bawah. Tapi ingat cara pergerakan ini masih belum oke. Dan sekarang kita lihat saham lain di satu sektor yang sama yaitu Bfin. Bfin secara teknikal lebih oke daripada saham Mfin saat ini. Walaupun memang Bfin juga saat ini belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi minimal bisa kita lihat Bfin sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan setelah berhasil break garis EMA 50, Bfin lanjut naik mengetes garis EMA 150 gagal break. Minggu kemarin sempat melemah mengetes garis EMA 50, tapi bisa kita lihat saat ini Bfin masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Dan sekarang mencoba untuk naik di atas harga 1000. Jadi saat ini 1000 masih berupa resisten psikologis dan di atasnya masih ada resisten kuat EMA 150 di sekitar 1025. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trade stop. Selama Bfin kuat berada di atas garis EMA 50, minimal secara pergerakan ini masih akan sideways, ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 atau malah break garis EMA 150 untuk tren jangka menengah. Dan untuk Bfin jika kita perhatikan di sini, asing terpantau dalam satu minggu terakhir ini masih akumulasi. Dalam satu minggu ini bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah lumayan besar dan di broker summary pun jika kita lihat ini ada sedikit akumulasi. Jadi Bfin saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Jadi Bfin menarik apabila terkonfirmasi minggu depan berhasil break garis EMA 150 ini, kan cara pergerakan akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah dengan target terdekat apabila berhasil break garis EMA 150 itu sekitar 1080 sampai 1100.
Dan cara pergerakan juga bisa kita lihat saat ini masih terbentuk high low untuk saham Bevin, sehingga masih layak untuk di hold walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend. Selanjutnya saham Sevin, jika kita lihat cara pergerakan saatnya Sevin juga masih belum oke. Bisa kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Sevin masih gagal break walaupun sempat pada tanggal 29 naik lumayan tinggi berada di atas 450, tapi penutupan bisa kita lihat kembali berada di bawah garis EMA 50. Dan ternyata hari Jumat kembali gagal naik di atas garis EMA 50 dan saat ini mencoba untuk bertahan di support 420. Di 1 minggu terakhir ini Sevin masih sideways dan masih berada di sekitar support 420 ini. Hari Jumat sempat naik ke sekitar 430, tapi tetap saja ini belum berhasil break garis EMA 50 dan kembali melemah. Cara pergerakan jika kita lihat memang Sevin sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low, tapi tetap saja selama masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50, cara pergerakan Sevin masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melemah kembali ke harga 400. Dan untuk Sevin jika kita perhatikan di sini, asing hari Jumat melakukan distribusi. Tadi dalam beberapa minggu ini asing sebenarnya sudah mulai masuk akumulasi saham Sevin, dan jika kita lihat penurunan hampir 1% ini terpantau masih ada distribusi walaupun memang distribusinya tidak besar. Jadi untuk Sevin apabila teman-teman sudah punya, saya rasa bisa di hold selama masih kuat berada di atas 420, tapi ingat harus hati-hati apabila ternyata Sevin gagal bertahan di 420 minggu depan. Apabila tembus 420, Sevin ada potensi untuk mulai downtrend kembali dengan target penurunan di harga 400 yang merupakan support lebih kuat di 420. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham Sevin, paling aman saat ini bisa wait and see dulu. Paling oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50, atau apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di sekitar 420. Apabila minggu depan Sevin masih kuat berada di atas harga 420, coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di 440 sampai 450. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.